Udulan nazar, pandangan mata yang tidak terjaga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga pandangan. Di dalam ayat 30 dari surah An-Nur, Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang beriman, laki-laki, untuk menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dan pada ayat yang ke-31, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yakhfadna furujahun. Dan katakanlah ya Muhammad kepada perempuan-perempuan mukminat agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, aurat mereka. Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir menyebutkan sababun nuzul tentang turunnya ayat ini. Di mana ada seorang sahabat yang berada di sebuah kebun yang ada di Madinah. Kemudian melintas seorang sahabiah, seorang perempuan di masa sahabat, dan laki-laki tadi terpesona dengan kecantikan perempuan ini. Dilihatin terus. Begitu sudah lewat, juga diperhatikan dari belakangnya. Ternyata bukan hanya dari depan indah dipandang, tetapi dari belakang juga elok dirasakan. Tanpa dia sadari, di belakangnya ada tembok. Begitu dia menghadap ke belakang, maka wajahnya menghantam tembok, fasyaqqa anfuhu, sampai hidungnya pecah. Berdarah-darah hidungnya itu. Hanya bedanya sahabat Rasulullah dengan kita, kalau kita telah berbuat kesalahan, melakukan dosa dan maksiat, itu berupaya untuk menutupinya, tetapi para sahabat tidak demikian. Melihat hidungnya bocor karena perbuatannya, dia langsung datang kepada Rasulullah SAW sembari darah mengucur-ngucur. Kemudian dia menceritakan kepada Rasulullah peristiwa yang baru saja dia alami. Apa kata Rasulullah? Hadhihi uqubatu dzanbik. Ini karena dosa yang kamu lakukan. Ya. Jadi itu karena pandangan. Maka Rasulullah SAW menyebut dalam sabdanya bahwa an-nadratu sahmun min sihami iblis masmum, dalam riwayat Ahmad. Sesungguhnya pandangan mata itu adalah panah-panahnya iblis yang beracun. Maka pandangan ini adalah merupakan awal dari bencana yang besar. Rasulullah SAW menyebut, fal ainani tazniyan, mata itu bisa berzina, wa zinahuma an-nazar, dan berzinanya kedua mata itu adalah dengan memandang. Memandang perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan halal baginya, memandang yang lain dan seterusnya, ini adalah bentuk dari zinanya mata. Ada satu ungkapan bahwa pandangan pertama itu rezeki atau nikmat. Dan ini adalah pemahaman yang salah. Sebagaimana disebutkan oleh Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil fujaah.
Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil fujaah, pandangan yang tidak sengaja. Fa amaroni an asrifa basari. Maka beliau memerintahkan untuk segera memalingkan pandangan. Maka tidak benar pandangan pertama itu nikmat, rahmat, rezeki. Kemudian kita memandang lama-lama, itu adalah bencana, panah-panah iblis yang beracun. Dan kita belajar dari apa yang pernah diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ketika menafsirkan ayat 135 dari surah Ali Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melakukan dosa besar dan dosa kecil, dzakarullah, dia ingat kepada Allah, hatinya tersengat, hatinya terbakar, hatinya bergejolak. Fastaghfaru lidzunubihim, ingat kepada Allah, kemudian dia memohon ampun atas dosa-dosanya. Imam Al-Qurtubi menceritakan tentang ayat ini. Ada dua orang sahabat Rasulullah, yang pertama dari Bani Thaqif, yang kedua dari sahabat Ansor. Jadi Ansori dan Thaqafi. Keduanya sangat dekat persahabatannya, sehingga ketika sahabat Ansor ini mau menunaikan tugas berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menitipkan keluarganya kepada sahabatnya ini, sahabat Thaqafi. Nah, begitu sahabat Ansor berangkat, sahabat Thaqafi ini betul-betul menunaikan amanahnya. Jadi sekali-sekali mengitari rumah sahabatnya demi menjaga. Suatu saat tanpa sengaja sahabat Thaqafi ini ketika sedang menjaga rumah sahabatnya ini, melihat pintu rumah sahabatnya ini terbuka separuh. Tanpa sengaja sahabat Ansor ini melihat bahwa istri sahabatnya ini baru selesai mandi, baru nyisiri rambut. Maka sahabat Al-Ansor atau sahabat Thaqafi ini, masuk ke dalam dan langsung memeluk istri sahabatnya. Kata istri sahabat Ansor ini, ittaqillah faqad khunta akhaka. Bertakwalah kamu kepada Allah karena engkau telah mengkhianati amanah saudaramu ini. Maka begitu mendengar ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, maka sahabat tadi langsung menangis dan pergi ke puncak bukit yang ada di Madinah. Begitu sahabat Ansor pulang dari berjuang di jalan Allah, istrinya bercerita, begini. Maka sahabat Ansor ini melapor kepada Rasulullah tentang pengkhianatan sahabatnya Thaqafi. Tetapi apa kata Rasulullah? Kita cari sahabat Thaqafi. Ternyata begitu dicari berada di sebuah bukit yang ada di Madinah, sedang menangis, menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, mengkhianati sahabatnya. Maka karena ini turunlah ayat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. 135 dari surah Ali Imran. Kalau ini terjadi di kalangan sahabat, bagaimana dengan orang-orang di zaman sekarang apabila menemui pemandangan yang seperti ini? Awal dari perzinaan, awal dari perselingkuhan yang terjadi di masyarakat.
Berawal dari pandangan mata. Untuk itu, di antara adab-adab kita bertetangga, apabila kita ingin membetulkan genteng atau atap, seyogyanya meminta izin dulu kepada tetangga samping kanan, samping kiri, depan, belakang, dan seterusnya. Supaya ketika berada di atap rumah, berada di atas, itu pandangan matanya terjaga, tidak melihat apa yang ada di dalam isi rumah tetangga-tetangganya. Itu diantara adab-adabnya dalam rangka untuk menjaga pandangan. Karena pandangan mata merupakan panah-panahnya iblis yang beracun. Dan pandangan mata ini bukan hanya kita batasi, kita jaga terhadap lawan jenis, bukan mahram dan seterusnya, tetapi juga terkait dengan hak-hak orang lain, dengan kekayaannya, dengan apanya, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW memberikan batasan dalam riwayat Tirmidzi, unduru ila man huwa asfala minkum, wala tangduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah darimu dalam masalah dunia, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas. Maka ketika pandangan mata kita selalu melihat kepada orang yang berada di atas kita dalam masalah dunia, ini juga merupakan bentuk dari panah-panahnya iblis yang beracun. Sehingga akan mengikis rasa kesyukuran di dalam hati, akan mencabut rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari pandangan mata ini harus dijaga.